Perkenalkan, nama saya Gita Putri Ramadhani, nomor absen 18 dari kelas 9C, materi kelompok 2 PPKN. Pada agenda kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai materi bab 6, yaitu perjuangan mempertahankan NKRI. Apa itu proklamasi kemerdekaan? Peristiwa proklamasi kemerdekaan yang terjadi saat awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapatkan tantangan besar dari pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia dari Belanda. Mengapa situasi semacam ini menggelorakan semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia? Baru beberapa saat Indonesia merdeka harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut melalui beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949. Perjuangan mempertahankan NKRI dibagi menjadi dua subbab, yaitu perjuangan fisik mempertahankan NKRI dan perjuangan mempertahankan NKRI dalam jalur diplomasi. Yang pertama adalah perjuangan secara fisik. Perjuangan fisik ini ada beberapa, yaitu antara lain sebagai berikut. Berikut merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada insiden bendera di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana, perlawanan terhadap agresi militer Belanda, dan terakhir perang gerilya. Poin kedua ini menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Saya jelaskan sedikit mengenai apa itu perjuangan mempertahankan NKRI dalam jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi dilakukan dengan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Tujuannya yakni agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain yang sudah terlebih dahulu merdeka. Perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda masa revolusi kemerdekaan ada 4, yaitu Perjanjian Linggarjanti, Perjanjian Renville, Perundingan Ramroyen, Konferensi Meja Bundar, ada 4. Saya jelaskan mengenai Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan Linggarjati yaitu sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga yaitu pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijaya Atmojo sebagai ketua delegasinya. Adapun isi Perjanjian Renville itu diantaranya sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Uni Indonesia Belanda.
3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Yang keenam yaitu tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Poin ketiga yaitu bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk ancaman NKRI. Sebelumnya, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan non-militer. Ancaman terhadap NKRI ada 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Yang kedua, ada ancaman dari luar negeri. Untuk bentuk ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri yaitu disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis, keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi, upaya penggantian ideologi Pancasila, makar, munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas. Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingan secara tidak konstitusional, potensi konflik antar kelompok atau golongan, melakukan kolusi, sepanjang ekonomi, penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yaitu potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Poin 4 yaitu bentuk upaya mengisi kemerdekaan. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI, penjelasannya. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang pertama, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua yaitu pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baiklah, sampailah kita pada akhir presentasi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.